Puluhan tahun terbenam mati dalam sejarah, riwayat tentang jalur kereta api di wilayah Banten kini muncul kembali. Siapa sangka, ternyata dahulu di wilayah paling barat Pulau Jawa juga memiliki jalur kereta api yang tak kalah ramai dengan daerah lainnya. Jalur kereta api yang dimaksud adalah jalur kereta api Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan yang berada di Provinsi Banten ini. Kini jalur kereta api yang menghubungkan Rangkas Bitung, Pandeglang hingga Labuan tinggal sejarah, dikarenakan jalur ini telah dinonaktifkan sekitar tahun 1984. Tidak hanya berhenti beroperasi, namun kini bagian dari jalur kereta api sudah banyak yang beralih fungsi. Inilah bangunan bekas stasiun Saketi yang kini sudah menjadi tempat tinggal warga. Stasiun Saketi adalah stasiun kereta api yang berada di Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Stasiun Saketi dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Rangkas Bitung hingga Labuan, yaitu pada tahun 1906. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda oleh perusahaan kereta api yang bernama Staatspoorwegen atau SS. Jalur ini memiliki jarak sekitar 56 km dari Rangkas Bitung hingga Labuan. Dan di stasiun inilah dahulu terdapat percabangan yang mengarah ke Bayah yang dibangun pada masa penjajahan Jepang. Namun jalur kereta api yang menuju ke Bayah hanya berumur pendek. Beginilah tampak belakang stasiun Saketi. Terlihat ya, di atas lubang angin atau ventilasi masih terdapat bekas isolatornya. Dalam dekade tahun 1950 hingga tahun 1980-an, jalur lintas Rangkas Bitung Labuan ini cukup ramai dengan perjalanan kereta api penumpang dan barang, yaitu sekitar 5 kali dalam sehari. Kabarnya jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan yang sempat menjadi primadona transportasi darat hingga dekade tahun 1980-an ini dalam waktu dekat rencananya akan diaktifkan kembali. Semoga saja hal ini dapat terrealisasi. Jalur kereta api sepanjang 56 km dari Rangkas Bitung hingga Labuan saat ini dalam pendataan dan pembebasan lahan, dikarenakan jalur kereta apinya kini sudah banyak digunakan oleh warga. Akibat sudah puluhan tahun jalur ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Ada hal unik di stasiun Saketi ini, dikarenakan jarak stasiun dengan jalur kereta apinya cukup lumayan jauh. Biasanya jalur kereta api dan bangunan stasiun letaknya tidak terlalu jauh. Dahulu di stasiun Saketi juga memiliki alat pemutar lokomotif atau turntable. Jika dilihat dari jauhnya jarak peron antara bangunan stasiun dengan jalur 1, kemungkinan dahulu peron ini menjadi tempat untuk menempatkan atau menaruh komoditas yang akan diangkut menggunakan kereta api. Dengan emplasemen stasiun Saketi yang terhitung luas ini, hal ini menunjukkan bahwa stasiun ini dahulu memegang peranan sangat penting, karena merupakan stasiun persimpangan jalur ke Labuan, Rangkas Bitung, dan Bayah. Nah, yang saya pijak ini adalah jalur 1 stasiun Saketi. Cukup jauh kan jarak stasiun dengan relnya? Jadi dahulu stasiunnya di sana, keretanya di sini. Bukti ini terlihat dari foto stasiun Saketi sewaktu jalur ini masih aktif. Ketika lokomotif UAP 5138 dan rangkaiannya berhenti di depan stasiun ini. Dahulu kabarnya stasiun Saketi memiliki 3 jalur kereta api.
Kemungkinan bangunan yang dekat kolam yang berwarna biru itu adalah bangunan tambahan. Karena jika dilihat dari foto lawas, bangunan itu tidak ada. Mungkin ditambahkan karena bangunan stasiun Saketi saat ini digunakan untuk tempat tinggal. Bangunan aslinya hanya lurus, tidak berbentuk letter L seperti itu. Inilah bekas jalur kereta api yang mengarah ke Menes hingga Labuan. Kalau kita lihat, bekas area stasiun Saketi ini cukup luas. Di sini juga ada bekas rel kereta api yang dijadikan tiang. Di rel ini tertulis tahun 1903 JSS. Melihat area stasiun yang cukup luas ini, kemungkinan stasiun ini adalah stasiun kereta api yang cukup sibuk di masanya. Jejak jalur kereta api Rangkas Bitung Saketi hingga Labuan masih terlihat cukup jelas dan mudah dikenali, serta masih cukup menyisakan banyak aset, seperti bangunan stasiun, jembatan kereta api, masih bisa kita jumpai di jalur ini. Peninggalan peralatan perkeretaapian pun masih ada, seperti menara air atau tanun air, atau keran air untuk lokomotif uap juga dapat dijumpai, salah satunya di emplasemen stasiun Pandeglang. Bagi yang ingin melihat kondisi stasiun-stasiun lainnya sebelum stasiun Saketi dari arah Rangkas Bitung, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Link videonya ada di kolom deskripsi. Di balik pohon ini juga masih ada pelang aset PT KAI. Serta relnya di bawah sini juga masih utuh. Jadi jalur kereta api yang saya pijak ini adalah peninggalan Belanda yang dibangun oleh SS atau Stadsspoorwegen, dan kemungkinan di sebelah kiri yang saat ini sudah dibangun rumah-rumah warga itu dahulu adalah bekas jalur kereta api peninggalan Jepang yang mengarah ke Bayah untuk angkutan batu bara. Saya akan menuju ke sana untuk melihat percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Bayah. Jalur ini jika lurus terus ke sana mengarah ke Labuan, dan nanti di sana yang berbelok ke kiri itu mengarah ke Bayah. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga tahun 1945 turut pula meninggalkan jejak sejarah di pedalaman Banten, yaitu berupa bekas jalur kereta api Saketi Bayah yang menyisakan kegetiran akibat penerapan sistem kerja paksa Romusa untuk membangun jalur kereta api dari Saketi hingga Bayah. Terbatasnya ketersediaan bahan bakar telah mendorong Jepang untuk mendapatkan sumber bahan bakar yang baru. Salah satu upayanya adalah untuk memanfaatkan tambang batu bara muda di daerah Bayah, Banten Selatan. Saat itu Jepang mengetahui di Bayah terdapat tambang batu bara yang belum dieksplorasi oleh Belanda yang potensinya sangat besar. Dan di sini juga ada pelang aset PT KAI. Untuk mengangkut batu bara itulah, maka pemerintah pendudukan militer Jepang pada tahun 1943 hingga tahun 1944 membangun jalur kereta api dari Saketi hingga Bayah, yang merupakan percabangan dari jalur Rangkas Bitung Pandeglang Saketi Labuan, yang lebih dahulu dibangun oleh Stadsspoorwegen atau SS. Bisa kita bayangkan betapa beratnya pembangunan jalur kereta api sepanjang 89 km dari Saketi ke Bayah yang hanya dilakukan selama 14 bulan, yakni mulai bulan Februari tahun 1943 hingga Maret tahun 1944. Rel kereta api yang digunakan untuk membangun jalur kereta api dari Saketi hingga Bayah adalah rel kereta api yang dipreteli di daerah lain oleh Jepang.
Pembangunan jalur kereta api Saketibaya banyak melibatkan puluhan ribu Romusa yang didatangkan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, seperti Purworejo, Kutoarjo, Purwodadi, Semarang, dan Yogyakarta dikerahkan untuk pembangunan jalur maut. Disebut jalur maut karena tidak sedikit Romusa yang meninggal saat mengerjakan pembangunan jalur kereta api dari Saketi hingga Bayah. Lebih dari 60.000 orang meninggal saat pembangunan jalur tersebut. Rel kereta api tersebut sengaja dibangun Jepang untuk menjadi akses utama mengangkut batu bara dari wilayah Bayah yang akan digunakan untuk memasok keperluan Perang Dunia Kedua. Seperti yang dinyatakan dalam majalah Tempo tahun 2017, bahwa jejak jalur kereta api yang dibangun pada masa penjajahan Jepang sangat berbeda dengan pembangunan jalur kereta api yang direncanakan oleh Belanda. Jepang yang tidak ingin mewujudkan keinginan Belanda, sehingga Jepang merombak besar-besaran jalur kereta api yang dirintis Hindia Belanda. Jalur percabangan di Pulau Jawa dipreteli untuk membangun lintasan Saketibaya. Akhirnya pada bulan April tahun 1944, jalur kereta api Saketibaya dioperasikan di bawah pengawasan militer Jepang dengan menggunakan lokomotif uap BB-10 dari wilayah Bayah untuk menarik rangkaian yang bermuatan batu bara sekitar 300 ton setiap harinya. Nah, di jembatan ini terlihat ya, banyak sekali tumpukan rel kereta api di sini. Jalur kereta api Saketibaya yang dibangun Jepang tidak bertahan lama. Jalur tersebut ditutup pada tahun 1951. Di sebelah sana ada pelang aset PT KAI. Kemungkinan itu adalah bekas jalur kereta api Saketibaya. Kabarnya jalur tersebut dahulu melewati 29 jembatan, 9 stasiun, dan 5 halte.